Salam Gema untuk masyarakat Indonesia. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah seorang kepala dinas Koperasi UMKM Kota Depok. Nah, kira-kira para pelaku UMKM kenal nggak nih siapa beliau? Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Andes Muhammad Tamrin SOS MM. Assalamualaikum Pak Kadis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Pipa dan juga sahabat podcast Gema semuanya. Alhamdulillah saya baik-baik saja dan mudah-mudahan ini podcast yang pertama saya di Gema dan menyapa semua sahabat-sahabat UMKM di Kota Depok. Masya Allah, terima kasih Pak Kadis. Saya suatu kehormatan sekali bisa diundang nih ke ruangannya Pak Kadis di tengah-tengah kesibukan Pak Kadis yang sangat luar biasa, gitu ya. Pak Kadis, hari ini saya mau bincang-bincang mengenai UMKM yang ada di Kota Depok ya. Nah, kebetulan UMKM di Kota Depok ini saya dengar-dengar ya Pak, itu termasuk UMKM yang maju nih di daerah Jawa Barat ya. Nah, kira-kira menurut Pak Kadis untuk potensi UMKM yang ada di Kota Depok itu paling tinggi ini di sektor apa ya Pak? Ini luar biasa nih Kak Pipa, perkembangan UMKM yang ada di Kota Depok ini dari awal ya 2016-2017 data di kami itu sekitar 7 ribuan dan sekarang sudah hampir di angka 80 ribuan. Jadi luar biasa perkembangannya ini dan ini menunjukkan bahwa masyarakat Depok ini senang berwirausaha dan juga tentunya dengan dampak dari UMKM ini luar biasa angka pengangguran kita juga berangsur-angsur menurun, angka kemiskinan kita juga menurun dan ini bukti dari kepedulian UMKM untuk membangun perekonomian di Kota Depok ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang programnya sangat membantu sekali ya Pak ya untuk para UMKM khususnya di Kota Depok ya. Iya. Seperti itu ya. Oke, gini Pak, rata-rata kalau misalkan kita bicara soal UMKM ya Pak, itu biasanya kan mereka itu masih belum melek digital nih Pak. Nah, kira-kira kalau peran dari pemerintah khususnya untuk Dinas Koperasi UMKM Kota Depok untuk membangkitkan para pelaku UMKM ini untuk go digital itu seperti apa Pak? Ya, nah ini kami juga pelatihan-pelatihan kami ini untuk program peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha mikro yang ada di Kota Depok ini, kita juga memiliki program terkait dengan program 5.000 wirausaha baru, kemudian juga 1.000 perempuan pengusaha yang semuanya selesai di tahun 2024 ini dan tentunya lanjutan dari pelatihan-pelatihan ini kita perlu laksanakan juga. Dalam program 5.000 ini kita kenal dengan nama 5 pilar pelatihannya, kemudian juga pendampingannya, kemudian juga terkait dengan pelayanan perizinannya dan juga pemasarannya dan akses pembiayaannya. Dan dari pelatihan dasar ini kami berikan terkait dengan bagaimana untuk menjadi wirausaha baru, kemudian juga kita latih terkait dengan kemampuannya dan sebagainya, dan juga yang tadi disampaikan juga nggak kalah pentingnya terkait dengan pelatihan digital, kita menghadapi daya digital marketing, karena kalau kita UMKM tidak melaksanakan digital marketing ini pasti ketinggalan. Pasti ini sekarang semuanya udah di era digital kan, semua dikit-dikit udah pakai media sosial, suka pakai informasi-informasi yang secara online dan sebagainya, sehingga kami pun memberikan latihan-latihan bukan hanya pelatihan dasar tapi juga pelatihan lanjutannya, antara lain adalah pelatihan digital marketing. Dan alhamdulillah pelatihan digital marketing kita ini hampir seluruh peserta WUB di tahun 2024 ini sudah mengikuti pelatihan digital marketing karena kita didukung juga dari provinsi. Provinsi Jawa Barat juga sangat membantu sekali untuk meningkatkan kemampuan digital para UMKM dan alhamdulillah kita juga dapat sentuhan dari Provinsi Jawa Barat. Sehingga untuk digital marketing ini kita bekerja sama juga dengan provinsi, kemudian juga dengan marketplace besar juga nih, Mbak Pipa. Apa tuh Pak kira-kira Pak? Banyak dari media sosial, dari marketplace yang besar-besar juga bekerja sama dengan UMKM Kota Depok. Misalnya dengan TikTok, alhamdulillah sudah ada juga dengan Grab-nya juga, kemudian juga dengan Shopee, Tokopedia dan juga marketplace yang besar lainnya juga. Dan juga kita dengan perguruan tinggi juga membantu sekali. Dari UI juga untuk terkait dengan digital marketingnya, kemudian juga dari PNJ dan juga dari perguruan tinggi lainnya juga konsen sekali terkait dengan bagaimana pengembangan digital
digital marketing bagi UMKM di Kota Depok ini. Masya Allah, ternyata luar biasa sekali ya teman-teman. Pelaku UMKM Kota Depok ini sangat disupport ya oleh pemerintah setempat, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi ya Pak ya. Nah, terkait program yang tadi Bapak sebutkan itu kan ada pelatihan dan juga pengembangannya Pak ya. Kira-kira ada nggak sih Pak tantangan tersendiri nih dari pemerintah Kota Depok terkait dari pelatihan dan pengembangan tersendiri? Ya, dari 5 pilar ini memang tantangan yang besar itu yang saya hadapi ini terkait dengan bagaimana pemasaran bagi UMKM ini. Nah, tadi pemasaran itu KPPA bukan hanya secara offline, tapi kita juga mendukung pemasaran UMKM ini secara digital. Nah, makanya kita bekerja sama dengan marketplace besar juga untuk memasarkan produk UMKM di Kota Depok ini. Nah, yang diminati saat ini biasanya memang pemasaran secara offline. Mereka berpikir harus ada tempat, mereka harus ketemu dengan konsumen, gitu ya. ada kios dan sebagainya. Ini juga yang kami sedang pikirkan, memikirkan bagaimana nanti Kota Depok memiliki titik-titik yang diperbolehkan untuk tempat UMKM sebagai tempat pemasaran. Dan ini amanah dari Perda kita terkait dengan Perda UMKM di mana pemerintah menyiapkan titik-titik lokasi-lokasi yang itu aman buat UMKM, dan tentunya juga titik-titik ini juga harus ada aturannya. Misalnya terkait dengan jam untuk usahanya, kemudian juga tidak mengganggu lingkungan dan sebagainya. Ini juga nanti kita akan lakukan terkait dengan titik-titik pemasaran, dan juga terkait dengan pembiayaan. Dan pembiayaan di sini alhamdulillah juga ya, Pak, ya? Kami juga mensupport bekerja sama dengan Basnas Kota Depok, memberikan bantuan modal kepada para UMKM, dan juga pembiayaan ini ya tentunya kami juga berharap bukan hanya langsung diberikan uang seperti itu. Kami memfasilitasi yang sedang kami lakukan ya saat ini adalah alhamdulillah terkait dengan pemberian subsidi bunga kredit atau bunga pinjaman kepada UMKM. Jadi UMKM nanti subsidi kreditnya itu ditanggung sama APBD Kota Depok. Masya Allah. Dan alhamdulillah Pak Wali sudah menandatangani terkait dengan hal ini, dan ini mudah-mudahan membantu terkait dengan akses pembiayaannya. Oke, Masya Allah, biasa sekali ternyata program ini teman-teman, bahwa pemerintah Kota Depok ini bukan hanya memberikan pelatihan, pendampingan dan juga pengembangan usaha, tapi juga memberikan akses permodalan dan disupport untuk biaya bunganya disubsidi ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak peran pemerintah Kota Depok ini terkait pemasaran baik yang dalam negeri? Tadi mungkin kan sudah ada titik-titik yang diperbolehkan ya untuk berjualan, mereka berjualan, karena mungkin saat ini masyarakat sangat nyaman sekali untuk berjualan di kios, juga di tempat-tempat kayak seperti di jalan-jalan. Saya sangat lihat sekali tuh di Beji, di Sawangan gitu, itu banyak banget ya. Bahkan kebetulan saya kan juga pendamping Kota Depok nih Pak. Ya, saya baru 2 tahun bergabung, dan itu dari Kelurahan Cipayung ini ada 2 kios yang memang sudah kita create nih Pak pada saat program WUB dan AM itu sudah disupport. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak peran pemerintah ini untuk mensupport para UMKM untuk keluar nih Pak? Ya, ini juga nggak kalah penting bahwa produk-produk UMKM Kota Depok kita harapkan juga go internasional ya. Ya, alhamdulillah kita juga kerjasama dengan beberapa tim dari kementerian juga, termasuk untuk dari perguruan tinggi. Kita ingin barang-barang UMKM kita ini dikurasi terlebih dahulu. Kalau sudah dikurasi, kemudian kriterianya juga sudah memenuhi persyaratan, baik standar BPOM ataupun standar dari Kementerian Kesehatan, ini kita akan lakukan pendekatan-pendekatan. Dan pendekatan-pendekatan ini ternyata memang sudah banyak UMKM kita yang sudah diam-diam mengekspor produknya nih. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada UMKM yang sudah melaksanakan kegiatan ekspor produknya, dan kita berharap mudah-mudahan ini juga, karena kalau udah ekspor ini larinya ke Kementerian Perdagangan nih. Jadi kami juga kemarin dapat undangan dari Kementerian Perdagangan bagaimana produk-produk UMKM ini bisa go internasional, dan ini juga tentunya akan dilakukan pembekalan juga bagi pelaku UMKM terkait dengan peluang ekspor dari Kementerian Perdagangan. Ini juga sedang kami lakukan kerjasamanya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat UMKM di Kota Depok diundang terkait dengan proses untuk menuju ekspor tersebut seperti itu. Masya Allah, ternyata memang benar-benar full 100% support ya Pak untuk pelaku UMKM. Ya, mudah-mudahan produksi UMKM kita tidak hanya dikenal oleh warga Depok, bahkan kemarin juga kita ikut kegiatan pameran di Bali, kemudian di Balikpapan. Itu sambutannya luar biasa. Masya Allah. Terutama produk-produk yang ada kekhasannya. Jadi makanan kita ini, produk UMKM kita ada yang seperti
Jipang itu, tapi Oke, makanan khas ya. tapi blimbing gitu. Oh iya, Pakai iya. blimbing itu juga nih sampai bertanya kok rasanya enak gitu. Ah, Jadi khas blimbingnya ada di situ, dan juga ada sirup blimbingnya juga ada di situ. Kemudian juga dodol juga, oke, dodol Depok itu dodol. udah Iya, luar iya. biasa terkenalnya. Itu kayaknya kalau dodol tuh banyak banget sih Pak di setiap Iya, apa ya, di setiap pelaku-pelaku usaha untuk yang bazar-bazar kayak gitu. iya, Bahkan kemarin kalau nggak salah di Jakarta itu ada deh dodol dari Depok, memang iya. udah go nasional ya. Gitu ya Pak ya, gitu. Dan juga cirengnya. Oh Jadi iya, cireng Depok itu cireng. terkenal sekali karena sekarang udah banyak varian ya, di dalamnya juga ada berbagai macam Rasa rasa ya, ya. oke. Jadi bukan cireng yang yang biasa, yang tapi udah menampilkan beberapa produk-produk cireng yang unggulan dari mereka sendiri seperti itu. Oke, Itu ya. betul-betul. Jadi memang rata-rata nih untuk masyarakat Kota Depok ya Pak, untuk pelaku UMKM memang sudah melek karena memang sudah disupport ya dari pemerintahan sendiri. Dan saya juga kemarin lihat bahwa ada batik khas Kota Depok ya Iya, Pak. Kemarin betul, itu iya. ada di Expo Cipayung, Pak Wali malah sempat beli nih produk UMKM yang memang handmade gitu Iya. ya. Jadi memang itu mungkin kita bisa gali lagi. Mungkin nanti pemerintah kan akan kerjasama juga ya dengan pihak luar gitu. Mungkin Iya. nanti kita bisa bekerja sama lagi nih Pak dari Gemay. Kita kan Iya. udah mau go internasional untuk 3 negara ya. Mungkin nanti kita bisa kerjasama. Terus juga aku mau tanya nih Pak, kalau untuk program next tahun depan nih, ini kan kebetulan sudah akhir tahun ya. Boleh nggak sih Pak di-spill program tahun depan nih kira-kira nih untuk para pelaku UMKM Kota Depok ya? Apa aja nih yang harus disiapkan? Apakah ada program untuk startup kah? Atau ada program untuk apa nih Pak? Jadi teman-teman para pelaku UMKM Kota Depok ini bisa mempersiapkan terlebih dahulu gitu Pak. Ya, Kak Pipa, terkait dengan program 2025 ini sedikit saya bocorkan. Boleh? Bahwa program kita untuk melakukan pelatihan kepada wirausaha baru itu kita prioritaskan kepada generasi muda. Masya Allah. Ini generasi muda, terutama yang lulusan SMA, SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian juga mereka yang sudah punya minat untuk menjadi wirausaha itu kita dahulukan. Insya Allah itu juga sangat menyentuh sekali buat kalangan muda untuk menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Dan juga kami ingin mensinergikan antara program vokasi di SMA SMK, kita akan jalin, kemudian kita lakukan pembinaan dan pelatihan terkait dengan menjadi entrepreneurship. Kemudian juga ini menjadi salah satu tugas kami untuk mengurangi angka pengangguran juga seperti itu. Siap. Dan juga tentunya selain tadi kalangan pemuda, kita juga menyentuh nih. Kemarin saya diprotes yang usianya 55 tahun ke atas itu. Karena mereka yang 55 tahun sampai 70 tahun pun ada yang masih energik sekali untuk berwirausaha. Dan itu mereka kemarin belum mendapatkan kesempatan itu, dan insya Allah di tahun 2025 itu akan kita berikan juga. Dan juga untuk pelaku UMKM dan peserta pelatihan-pelatihan lainnya, karena kemarin kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan terbatas, kuotanya tahun depan insya Allah saya akan membuat klinik-klinik. Jadi ada klinik terkait dengan kemasan, ada klinik terkait dengan digital marketing, ada terkait dengan keuangan, terkait dengan untuk pemasaran, itu kita akan buka klinik-klinik, dan insya Allah pendampingnya sudah ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga nanti pelaku-pelaku usaha yang ingin berkonsultasi ataupun ingin melakukan desain produknya, desain logonya, itu kami akan fasilitasi di tahun 2025 nanti. Berarti gitu ya Pak ya. Jadi buat teman-teman nih para pelaku UMKM Kota Depok yang berjiwa muda, yang memang ambisinya untuk menjadi entrepreneur itu sudah ada, boleh nih nanti kita tunggu ya, follow di IG-nya DKUM ya Pak ya. Jadi nanti infonya semuanya sudah ada di sana, dan juga sudah di-spill nih oleh Pak Kadis terkait dengan program-programnya. Dan saya sangat senang sekali sih Pak untuk yang 5 pilar ini akhirnya sudah ada klinik-klinik tersendiri, karena memang tantangan tersendiri adalah kok saya belum dapat pelatihan ya gitu ya. Kok saya karena belum memang ada nih gitu ya, terbatas ini terkait dengan penganggarannya, sehingga tahun depan saya lebih baik buka klinik saja. Silakan yang membutuhkan kami layani dengan baik, dan insya Allah itu semuanya gratis. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ternyata teman-teman, programnya sangat bagus sekali. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti di tahun kemarin ya Pak ya, boleh mengikuti di tahun depan. Dan juga untuk yang jiwa muda, terus juga untuk orang-orang atau bapak ibu yang mungkin usianya masih
Belia, belia itu apa ya pas sebutannya? 5 tahun ke atas ya, 50 tahun ke atas 50 ya, itu ke atas. boleh mengikuti juga. Jadi jangan minder. Aduh saya sudah tua. Ternyata memang Dinas Koperasi Kota Depok ini masih menyelenggarakan program untuk Bapak Ibu juga. Oke baik, terima kasih Pak Ya, Kadis. Saya sudah sama-sama. diperkenankan untuk bermain di sini. Kehormatan sekali. Semoga nanti ke depannya Dinas Koperasi UMKM Kota Depok ini bisa selalu mensupport para pelaku UMKM dan UMKM di Kota Depok semakin maju sehingga angka pengangguran dari orang-orang yang ada di Kota Depok ini semakin menurun. Terima kasih sekali Ya, lagi, Pak. sama-sama Kak Viva ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima selamat kasih jumpa. semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bertemu